Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kami dari Seksi Ferafi bisa kembali untuk melaksanakan amanah dari ND 2595 untuk melaksanakan refreshment akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk sesi kali ini ada dua sesi dari saya dan Mas Nova nantinya, dan untuk kali ini kami mengambil tema mengenai pelaporan keuangan berupa analisis laporan keuangan bulanan. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2022 berdasarkan Perdirjen Perbendaraan nomor Per 56/PB/2016 tentang pedoman analisis laporan keuangan, unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bun tingkat KPPN dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan koordinator kuasa bun tingkat Kanwil, diterbitkanlah Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND 337/PB.6/2022 hal optimalisasi pelaksanaan analisis bulanan keuangan kuasa bun daerah KPPN dan laporan keuangan KKBun Kanwil sesuai dengan Perdirjen Perbendaraan nomor Per 56 tadi. Kemudian dasar hukum yang lainnya adalah Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND 1428/PB6/2023 hal optimalisasi pelaksanaan analisis laporan keuangan tahun anggaran 2023 unit akuntansi kuasa bun daerah KPPN dan laporan keuangan KKBun Kanwil sesuai dengan Perdirjen Perbendaraan nomor Per 56/PB/2016. Nah, apa yang melatar belakangi penyusunan analisa LK bulanan ini? Ini tentu tidak terlepas dari penerapan Sakti Full Modul pada tahun kemarin untuk semua KL. Jadi ada kaitannya juga yang sebagai latar belakang adalah pertama tentunya melaksanakan ketentuan Perdirjen Perbendaraan nomor Per 56 tadi, kemudian menjaga stabilitas data sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat atau SIAP, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan bendahara umum negara. Nah, ini kaitannya juga dengan Monsakti, di mana pada Monsakti itu rekon sudah dilaksanakan bisa setiap saat, setiap waktu, karena datanya real time, dan di situ juga bisa langsung diketahui transaksi-transaksi yang ada pada Satker, bisa langsung diketahui juga dampak-dampaknya pada laporan-laporan keuangan yang ada, sehingga diharapkan setiap bulan bisa dilakukan analisa laporan keuangannya. Nah, untuk periode pelaporannya sendiri, untuk analisa LK bulanan ini dimulai sejak bulan April 2022 yang berdasar ND 337 tadi. Kemudian ini dilakukan secara bulanan dengan cara menarik data dari SPAN. Kemudian untuk hasil analisisnya sendiri disampaikan ke Kanwil DJPB setiap bulan, paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya. Untuk penarikan datanya sendiri dilakukan tanggal 10. Namun untuk pemrosesan dan pengirimannya itu bisa sampai tanggal 13 bulan berikutnya. Kemudian selain dikirimkan ke Kanwil, hasil analisa tadi juga diupload melalui link yang sudah ditentukan. Untuk ketentuan pelaporan, jika tadi tahun 2022 dimulai pada bulan April, maka untuk tahun 2023 berdasarkan Nota Dinas Direktur APK nomor ND 142/PB.6/2023, maka untuk pelaksanaan analisis LK bulanan tahun 2023
baru dilaksanakan pada bulan Mei 2023 atas data keuangan bulan April 2023. Jadi baru mulai bulan ini Veraki membuat kembali setelah kemarin sempat vakum untuk Februari, Maret, dan April. Kemudian tujuan dari analisisnya, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan analisis ini supaya kualitas LK yang disusun KPPN itu menjadi akurat dan jika terdapat anomali bisa segera ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Jadi nggak ada penumpukan di akhir tahun karena setiap bulan bisa langsung ketahuan data-data anomali atau data-data yang harus segera diperbaiki oleh Satker. Jadi diharapkan bisa dicicil setiap bulannya. Dan semua itu bisa dilihat pada aplikasi Monsakti, menu to-do list, dan monitoring yang lainnya. Nah, untuk pelaksanaan teknis penyusunan analisis LK-nya, nanti akan dipaparkan oleh Mas Novan di sesi kedua. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kekurangan. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mas Novan untuk melanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izin untuk melanjutkan ke sesi kedua, yaitu terkait dengan teknis atau hal yang dilakukan dalam melakukan analisis data. Analisis ini, untuk tools yang akan kita gunakan adalah kertas kerja berbentuk Excel yang sudah disediakan oleh Direktorat APK, dan dari data-data yang kita punya nanti, kita tinggal melakukan analisis berdasarkan poin-poin atau hal-hal yang sudah disediakan pada kertas kerja tersebut. Untuk yang pertama, apa saja sih sumber data yang diperlukan atau kita siapkan sebelum kita melakukan analisis? Ada beberapa sumber data, beberapa ditarik dari SPAN, ada juga yang disediakan oleh kantor pusat, maupun juga monitoring melalui Omspan. Untuk yang pertama itu adalah neraca kas yang face, dan juga neraca akrual, dan juga LAK face, dan juga LAK per akun. Ini keempat-empatnya bisa ditarik datanya dari SPAN. Kemudian juga ada laporan UP dan juga laporan TUP selama bulan berkenaan. Ini juga bisa didapatkan datanya dari SPAN. Kemudian ada juga neraca lajur untuk detail per segmen akrual dan juga kas. Keduanya didapat dari SPAN, namun harus diolah terlebih dahulu agar datanya bisa terbaca di Excel dan juga bisa difilter per akunnya. Karena data ini berisi semua akun transaksi yang ada pada satuan kerja, jadi datanya sangat banyak dan juga diperlukan filter untuk akun-akun yang apa saja yang ingin kita analisis. Kemudian ada laporan konsolidasi saldo kas KPPN atau buku putih, ini juga didapatkan dari SPAN. Kemudian ada neraca lacur bank, untuk data ini disediakan oleh Direktorat APK, dan juga laporan LPG berkenaan untuk mengetahui kas yang ada pada bendara pengeluaran di masing-masing satker. Nah, itu tadi beberapa sumber data yang kita gunakan untuk melakukan analisis. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis pada bagian di setiap kertas kerjanya. Pada kertas kerja ada beberapa bagian, dan tiap-tiap masing bagian ini memerlukan sumber data yang berbeda-beda. Contohnya pada bagian yang pertama, ini ada analisis laporan arus kas atau LAK. Tujuannya untuk menjamin kewajaran penyajian nilai pada LAK face. Di sini yang dianalisis mulai dari kesinambungan saldo awal untuk awal tahun. Ini yang dibandingkan adalah saldo audit tahun sebelumnya dan juga saldo awal dari tahun anggaran berjalan. Kemudian persamaan dalam LAK-nya ini harus sama antara periode sebelumnya dan periode sekarang. Dan juga kita akan melakukan pengecekan untuk akun-akun yang muncul pada SP3HL dan juga apabila kita melakukan koreksi akun pada SPAN. Kemudian yang kedua, kertas kerja bagian kedua ini kita akan melakukan analisis pada neraca. Tujuannya adalah menjamin kewajaran penyajian nilai pada neraca face.
yang dianalisis sama seperti LAK, kesinambungan saldo awal neraca seperti kas di KPPN, kas di Benggara Pengeluaran, kas pada BLU dan juga komponen kas lainnya, ini harus sama antara periode sebelumnya dan juga awal dari periode berkenaan. Kemudian ada persamaan neraca ya, seperti aset harus sama nilainya dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas untuk periode bulan berkenaan yang dilakukan analisis. Dan juga ada nanti segmen untuk persamaan antara ledger kas, neraca kas, dan juga neraca akrual. Kemudian berlanjut ke bagian selanjutnya, ini adalah analisis untuk neraca detail per segmen. Ini ada dua, neraca detail per segmen akrual dan juga kas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, datanya harus diolah terlebih dahulu karena banyaknya akun-akun transaksi, sehingga untuk memudahkan kita melakukan analisis, kita harus mengolah data tersebut ke Excel, dan ketika datanya nanti sudah berbentuk pada Excel, kita bisa dengan mudah memfilter akun-akun apa saja yang ingin kita cek dan juga kita analisis. Tujuannya sendiri untuk analisis detail per segmen ini adalah menjamin akurasi data detail per akun pada masing-masing setter untuk data yang kita dapatkan dari span. Nah, yang kita cek apalah akun-akun pada neraca ledger akrual dan juga neraca kas ini sudah wajar. Untuk akun-akun apa saja yang dicek ini sudah tersedia di kertas kerja, jadi kita perlu melakukan filter pada akun-akun yang ada pada kertas kerja tersebut. Selanjutnya adalah bagian analisis untuk perbandingan antara neraca lajur tadi, kalau kita tadi mengecek untuk masing-masing ya, untuk kita cek analisis untuk neraca detail akrual, dan juga untuk neraca detail kas. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan membandingkan antara neraca ledger akrual dan juga kas. Sama, di sini yang dicek adalah menjamin keselarasan data antara ledger pada akrual dan juga kas, dan nilai pada masing-masing akun itu wajar ketika tidak ada selisih. Dan apabila ada selisih, kita perlu melakukan pengecekan lebih lanjut kenapa ada selisih pada akun-akun tersebut. Selanjutnya adalah pengecekan pada neraca lajur detail per segmen bank. Nah, untuk neraca ini datanya kita dapatkan dari Direktorat APK, dan tujuannya adalah menjamin akurasi data detail per akun per segmen bank. Jadi untuk neraca LCB ini ada beberapa segmen bank, dan masing-masing segmen kita perlu mengecek akun-akun sesuai dengan yang ada pada kertas kerja. Bagian selanjutnya adalah analisis untuk akurasi pos-pos kas pada KPPN. Nah, untuk analisis pos-pos kas ini, kita perlu mengecek mutasi dari akun-akun yang ada pada kertas kerja agar menjamin akuntabilitas nilai saldo kas KPPN dengan dukungan analisis terhadap dokumen sumber atau laporan pendukung lainnya. Untuk bagian selanjutnya adalah akurasi pos kas untuk di Bendara Pengeluaran, BLU, dan juga hibah. Nah, di sini kita perlu membandingkan atau menganalisis untuk saldo pada kas di BP, kas BLU, dan juga kas hibah untuk pada transaksi di bulan berkenaan. Tujuannya sendiri adalah kita perlu menjamin akuntabilitas nilai saldo kas di BP, BLU, dan juga hibah dengan dukungan analisis terhadap data yang kita dapatkan dari pihak eksternal. Dan yang terakhir adalah analisis untuk akun 212191 atau retur. Nah, di sini data yang diperlukan selain dari span, kita juga bisa membandingkan dengan data milik kita sendiri dan juga data dari OmSpan, apakah ada nilai saldo untuk akun hutang kepada pihak ketiga yang berasal dari retur. Nah, Bapak Ibu, itu bagian-bagian dari kertas kerja. Analisis kertas kerja ini akan dilakukan setiap bulannya untuk sebagai rambu-rambu awal atau indikator awal apabila ada akun-akun atau saldo yang masih selisih dan tidak wajar pada transaksi di span untuk transaksi dari satuan kerja. Jadi dengan adanya analisis yang kita lakukan setiap bulannya ini
akan mempermudah kita untuk mendeteksi lebih dini apabila ada data yang tidak wajar. Baik, sekian untuk GKM kali ini untuk analisis angka bulanan, mulai dari sesi 1 sebelumnya oleh Ibu Bubung dan juga sesi kedua kali ini. Semoga GKM ini bermanfaat bagi kita SDM KPPN Selong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.